Assalamualaikum, hai, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Pada masa lalu, Indonesia memiliki banyak kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Letak kerajaan-kerajaan tersebut dapat diketahui melalui peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Ayo pelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu dan peninggalan sejarahnya. Agama Hindu dibawa oleh pendeta Brahmana dan pedagang dari India dan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi. Berkembangnya agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Berikut kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya adalah Kudungga. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Keberadaan kerajaan Kutai diketahui melalui yupa. Yupa merupakan prasasti Mulawarman yang berbentuk tugu atau tiang batu yang dipahat. Pada yupa tertulis kisah kedermawanan dan kearifan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kisah Raja Mulawarman dipahat menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta pada sebuah yupa. Kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara berkuasa sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Raja pertamanya adalah Jaya Singawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Ia berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun Sungai Gomati. Ia juga menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai bentuk syukur. Berikut beberapa peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara. A. Prasasti Ciarutan bergambar telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai kaki Dewa Wisnu. B. Prasasti kebun kopi ditemukan di Bogor, memiliki tulisan dan dua telapak kaki gajah. C. Prasasti Tugu ditemukan di Jakarta, menceritakan raja yang menyedekahkan 1.000 ekor sapi. D. Dua arca Dewa Wisnu ditemukan di daerah Karawang. Prasasti Ciaurutan dan Prasasti Tugu. Kerajaan Kalingga. 3. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi di wilayah utara Jawa Tengah. Ratu Sima berhasil membawa kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan. Keberadaan kerajaan Kalingga diketahui melalui peninggalan sejarah berupa prasasti Rahtawun, prasasti Sojomerto, prasasti Tukmas, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Kerajaan Mataram Hindu. 4. Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Sanjaya merupakan raja yang berhasil memperluas wilayahnya hingga daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, kerajaan Mataram Hindu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaannya dipimpin dari Sanjaya beragama Hindu dan dari Shailendra beragama Buddha. Keberadaan kerajaan Mataram Hindu diketahui melalui peninggalannya sebagai berikut. A. Prasasti di Desa Canggal Kedung. B. 3 Candi Trimurti yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahmana. C. 3 Candi Wahana yaitu Candi Garuda, Candi Nandi, dan Candi Angsa. D. 2 Candi Apit. E. 4 Candi Kelir. F. 4 Candi Patok. G. 224 Candi Perwara. Kerajaan Kediri. 5. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berkuasa sekitar tahun 1042 Masehi di tepi Sungai Berantas, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di kota Daha yang sekarang bernama Kediri. Kerajaan Kediri adalah kelanjutan dari kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Jayabaya berhasil memperluas wilayahnya hingga sebagian Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Keberadaan kerajaan Kediri diketahui berdasarkan prasasti Mahaksubia, Kitab Negara Kertagama, dan Kitab Calon Arab. Salah satu peninggalan sejarah kerajaan Kediri berupa arca Dewa Wisnu. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok sekitar tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari didirikan di Malang, Jawa Timur. Kertanegara berhasil membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Hal ini diwujudkan dengan keberhasilannya memperluas wilayah hingga meliputi Sumatera, Pahang, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat melalui ekspedisi Pamalayu dan Pabali. Berikut peninggalan sejarah kerajaan Singasari. A. Candi Singasari dibangun sebagai wujud memuliakan Kertanegara. B. 2 arca 2 rapala.
Arca Dwarapala. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini berkuasa dari tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit berpusat di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Keberhasilan ini didukung oleh Patih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan panglima perang yang hebat. Patih Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Berikut peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Gerbang Bajang Ratu dan Gapura Wringin Lawang. Arca Harihara dan Arca Dewi Parwati. B. Kerajaan Buddha dan peninggalan sejarahnya. Agama Buddha disebarluaskan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia. Di Indonesia, agama Buddha disebarkan melalui jalur perdagangan. Perkembangannya agama Buddha ditandai dengan berdirinya kerajaan bercorak Buddha. 1. Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Buddha dipimpin oleh dinasti Shailendra yang berkuasa sekitar tahun 750 Masehi. Kerajaan Mataram Buddha merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan luasnya wilayah kekuasaan serta peninggalan sejarah berupa candi yang megah. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Buddha yang masih ada hingga saat ini. Candi Kalasan dibangun oleh seorang ahli ukir. Candi ini dihiasi oleh ukiran yang Candi Mendut memiliki 3 arca Buddha yang besar dan berbeda bentuk. Candi Pawon disebut juga Bajaranalan yang berarti api halilintar oleh penduduk sekitar. 2. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berpusat di Muara Takus, Riau, kemudian dipindahkan ke Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya didirikan sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Berikut keberhasilan yang dicapai oleh Kerajaan Sriwijaya. Luas wilayah meliputi hampir seluruh pulau Sumatera, sebagian Jawa Barat, dan semenanjung Melayu. Armada laut yang kuat sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi negara maritim yang disegani oleh bangsa asing. Pusat perdagangan dan pelayaran dunia yang menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata. Pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Oleh sebab itu, Kerajaan Sriwijaya banyak didatangi oleh siswa dari negara lain. Para siswa datang untuk belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Prasasti Talang Tuwo berisi tulisan yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Telaga Batuk memiliki hiasan 7 kepala ular kobra. Candi Muara Takus.